yang hadir pagi hari. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Shalom. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa sebelum ibadah kita yang kedua dimulai. Kita satukan hati kita. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baik di hari ini Tuhan. Kami datang beribadah di rumah-Mu, di sesi yang kedua ibadah kami GBI Alam Hotel. Berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga para jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Lindungi sampai dengan selamat Bapa. Segala hormat dan pujian kami naikkan hanya untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, Kau memberkati seluruh gedung ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai atas. Kuasa Tuhan yang bekerja untuk memberkati setiap kegiatan yang berada di tempat ini Tuhan, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dan berdoa untuk kota kami, kota Medan. Diberkatilah kota kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sejahtera, sentosa di tempat di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Dengan segala permasalahan kami tahu, kami tidak akan takut karena kami punya Yesus sebagai jawaban dalam setiap permasalahan kami. Kami akan semakin kuat karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami berpengharapan karena Tuhanlah harapan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Pagi hari ini biar firman yang ditaburkan berbuah dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Muda Poltak Siahaan, berkati beliau dengan hikmat marifat yang daripada-Mu untuk dapat memimpin kami dengan kebijaksanaan, semakin membawa kami semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna untuk bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memulai ibadah kami Bapa. Segala hormat pujian hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini dengan kerendahan hati kami hampiri Engkau. Layakan kami Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus,
selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sekali kita katakan, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, kaulah segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Sekali katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu bagiku. Oh,
di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku aku percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Baharui hati kami pagi hari ini di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Roh Kudus penuhi kami pagi hari ini. Engkau yang memulihkan hati kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Biarlah Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Kami tahu kasih setiamu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami meninggikan nama-Mu. Yesus, Engkau Raja dalam hidup kami. Kami berikan hormat dari hidup kami. Kami berikan hormat kepadamu. Bapa yang mengenal setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Ora lara baya lara balara 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 balara. Ina lara balara baya
berdiri bersama-sama katakan perbuatannya. Perbuatannya besar. Amin. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. Nah, katakan lebih lagi, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ya Yesus baik. Ya. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, ya Yesus baik. Dia baik buat. Lebih lagi kata, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Kami percaya Tuhan kasih setiamu selalu ada bagi kami. Dan kami bersungguh-sungguh Tuhan, biarlah Engkau Allah yang senantiasa kami puji-puji dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mulah segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu yang beribadah pagi hari ini di GB Alam Hotel gelombang yang kedua. Berikan tos Bapak Ibu, boleh kirikan, katakan Anda luar biasa bersama dengan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu segala sesuatu boleh terjadi. Tapi saya percaya juga segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kiri kanan, muka belakang, katakan semuanya Tuhan izinkan terjadi. Yang percaya katakan amin. Hal berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Saya percaya Bapak Ibu seperti dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Yaitu kan digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Yang siap memuji Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau bernyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Hey. Mari bertepuk tangan bersukacita di hadapan Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan.
dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan di sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari sekali lagi katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Amin. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyi. Haleluya. Saya percaya saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka hal-hal yang tidak kita mengerti dan hal-hal yang kita tidak mampu selesaikan, Tuhan akan selesaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebelum duduk, Bapak Ibu kiri kanan muka belakang katakan, Tuhan pasti selesaikan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu, dan kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Katakan kasih dan anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu.
bersyukur Engkau mengajarkan arti kasih dalam kehidupan orang percaya, sehingga Engkau memampukan setiap umat-Mu untuk mensyukuri atas kasih yang Kau teladankan bagi kami semua. Ajar dan mampukan setiap umat-Mu mengikuti keteladanan-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada damai sejahtera, di dalam-Mu ada sukacita, dan di dalam-Mu ada berkat-berkat yang mengalir. Tuhan, berkati hamba-Mu secara pribadi. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Kerinduan hamba, biarlah banyak umat-Mu datang kepadamu, berbalik dari dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, pada hari ini saya menyampaikan tentang sebuah hati yang bagaimana sebagai orang percaya, kalau kita bicara hati ke hati itu antara perorangan, tapi kalau kita lebih berbicara tentang hati yang sesungguhnya, kita mau koreksi sejauh mana hati kita dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Mari ya, bisa dibuka. Nah, ini ada gambar orang-orang yang sukacita, senyum, ya kan? Dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam karakter, usia, ya kan? Mereka bersukacita. Nah, di sebelahnya ada satu piala, ya kan? Minta maaf tadi belum sempat diedit ini. GBI Batu Aji Batam. Harusnya GBI Alam Hotel, ya kan? Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, orang yang menang itu orang yang dapat menguasai hati. Orang yang menguasai hati itu orang yang bisa mengendalikan diri. Karena banyak orang yang tidak bisa menguasai hati sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga yang terjadi hidupnya tidak tahu arahnya kemana. Ya kan? Ya, seringkali manusia ini kan mengambil keputusan menurut kekuatannya, tidak menurut kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan manusia berbeda dengan kekuatan Tuhan. Kalau ukuran manusia 5 tambah 2, 7. 2 tambah 5, 7. Tapi kekuatan dari Tuhan 5, 2 bisa jadi 5.000. Ini berbeda. Makanya kita tidak bisa hitungan matematika sama Tuhan. Kalah kita. Makanya mari kita belajar. Next. Kita lihat Bapak Ibu. Kenapa hati itu penting? Ya, ternyata hati itu pusat dari segala kehidupan. Manusia itu dapat nampak kehidupannya itu dari hati. Ya kan? Itu penting. Karena manusia boleh menyimpan sehebat apapun dari raut wajahnya, tapi hati tidak bisa. Ya kan? Makanya kadang-kadang, kita ketemu orang, kulihat ini sehat, olahraga terus. Tapi kok tiba-tiba sakitnya kok parah kali. Ya kan? Orang nggak tahu ternyata pikirannya sudah merasuk ke dalam hatinya. Ya kan? Kalau dari hati, dari pikiran masuk ke hati itu susah Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Bergejolak. Satu sisi nggak disampaikan, nggak kuat nyimpan sendiri, nggak disimpan nanti terjadi konflik. Kadang-kadang manusia takut melangkah. Tapi percayalah, kalau orang dekat dengan Tuhan tidak perlu takut hal ini, ya kan? Karena Tuhan udah setting semua, menyatakan kepribadian seseorang. Manusia itu dapat dilihat, hatinya itu dari apa? Dari tingkah laku hidup sehari-harinya, ya kan? Itu dapat dilihat. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ya kan? Ya kan? Kalau orang-orang paling jujur itu untuk mengungkapkan hati itu anak-anak. Kalau orang yang sudah dewasa, orang tua, didekati anak-anak, berarti anak-anak itu tahu bahwa dia orang baik. Tapi kalau anak-anak itu takut sama kita, berarti perlu dipertanyakan ada roh apa itu di dalam kita ini. Padahal Yesus sendiri bilang apa? Anak-anak, biarkan dia datang kepadaku. Tapi orang-orang kan kadang-kadang menghindarkan itu. Kita tidak perlu terganggu dengan adanya anak-anak. Kita harus bersyukur. Anak itu boleh lahir karena Tuhan.
Ya kan? Dengan berbagai macam cara manusia Tuhan izinkan anak itu lahir. Kalau itu anak itu lahir, tinggal kita bagaimana merawat, mendewasakan, sehingga kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang yang mendidiknya. Tuhan sudah melaksanakan. Ya, next. Kalau kita berbicara, kenapa firman Tuhan ini berbicara hati? Kita lihat Bapak Ibu, nanti koreksi paling terbesar Tuhan itu dari hati. Makanya firman Tuhan dikatakan dengan keras, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau hidup kita ditegur melalui firman Tuhan dari berbagai macam hamba Tuhan yang khotbah, bersyukurlah masih ditegur melalui firman Tuhan daripada kita ditegur melalui sakit penyakit. Yang bahaya ini kita ditegur melalui firman Tuhan, kita tidak respon, akhirnya sakit penyakit datang dalam hidup kita. Ketika sakit penyakit datang dalam hidup kita, kita seakan-akan menyalahkan Tuhan. Dan yang kedua, yang paling parah Bapak Ibu, kita lupa dengan dosa kita. Kita berdoa sama Tuhan bilang apa? Tuhan, apakah dosaku Tuhan? Kalau Tuhan boleh jujur, banyak sekali dosamu. Tapi Tuhan ini kan masih memberi waktu sama manusia untuk mengasihi. Makanya Bapak Ibu yang dikasih, bersyukurlah kalau kita masih ditegur melalui firman Tuhan. Berarti Tuhan sayang Bapak Ibu dan saya. Karena firman Tuhan itu selalu menegur, mengingatkan, menyadarkan untuk orang kembali kepada Tuhan. Apapun usaha manusia di muka bumi ini, tidak ada yang sehebat Alkitab tulis. Karena Alkitab sudah catat, hidupmu, masa depanmu, bahkan matimu pun sudah Alkitab catat. Bagi kita orang percaya, kita tinggal taat aja sama Tuhan. Lakukan aja. Boleh orang berlaku apapun, kadang-kadang kita iri, Tuhan itu gak kenal engkau, tapi engkau berkati. Tuhan dia gak rajin ke gereja, gak melayani, tapi hidupnya enak-enak aja. Enak itu kan menurut mata kita. Coba kalau kita hidup bersama mereka, belum tentu enak itu ada. Enak itu tergantung, ya kan? Masalah selera. Enak itu seperti apa ukurannya? Hebat itu seperti apa ukurannya? Ya kan? Ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga pun, kadang-kadang gampang kali kita memutuskan, kita udah gak cocok lagi, berpisahlah kita. Kenapa pada waktu sebelum kata berpisah itu muncul, kita berjuang untuk mendapatkannya? Setelah mendapatkannya, kenapa kita tidak berani untuk mempertahankannya? Alasan apa mempertahankan? Kita nggak bisa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kalau punya hamba Tuhan, gembala, yang selalu mengingatkan, pikir berulang-ulang dan berulang-ulang sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Karena di kekristenan itu tidak gampang menikah. Sekali orang mengambil keputusan selesai, dia akan membangun lagi. Kalau ada masalah, selesai juga. Karena diawali dengan selesai. Maka diakhiri dengan selesai. Gak cocok lagi selesai. Gak cocok lagi selesai. Sampai kapan gak selesai-selesai nanti? Akhirnya jadi bersambung versinya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita, Alkitab itu memang menyakitkan bagi orang yang berdosa. Menyakitkan bagi orang yang menyimpang dengan aturan Tuhan. Tapi menyejukkan bagi orang yang mengikuti aturan Tuhan. Hidup ini sudah ada relnya kok. Gak usah kita atur setting yang lain-lain. Ikuti aja. Kenapa kita bisa menyimpang? Karena kita jauh dari firman Tuhan. Kita jauh dari persekutuan-persekutuan orang kudus. Kita jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Next. Terus, mengapa Allah menciptakan kita? Ada sebuah pertanyaan yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita. Saya pernah ada FA, saya tanyakan, kenapa pilih Yesus? Kenapa harus percaya Yesus? Jawaban yang membuat saya terkejut. Dia menjawab, karena kami dari keturunan orang Kristen. Sebenarnya ikut Yesus ini bukan masalah keturunan. Ikut Yesus ini masalah sebuah keyakinan bahwa Bapak Ibu ketika ikut Yesus ada janji yang Tuhan akan genapi dalam hidup Bapak Ibu. Kalau kekristenan karena orang tua, karena keturunan, itu gak akan menjamin hidup kita.
Kenapa? Ada saatnya ketika kita tidak mengalami, tidak mengerti kasih dan rencana Tuhan, kita akan lari dari Tuhan. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Makanya kalau kita tahu dari Dialah dan harus kembali kepada Dialah, ya kan? Kita ini kan dari Tuhan. Balik kepada Tuhan, haknya Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu mempunyai sebuah barang, minta dari Tuhan. Suatu saat Tuhan minta, kasihkan aja, karena itu milik Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia kan gak terima tentang ini. Ya. Saya tadi bersaksi Bapak Ibu. Mobil saya jual karena saya ditipu orang, ya kan? Dalam sebuah bisnis. 1 tahun saya berdoa. Dari yang punya mobil gak punya mobil, ngantar anak pakai sepeda motor, pakai kereta. Itu rasanya di hati tuh kayak jahat kali lah saya ini sama anak dan istri saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kesalahan itu karena saya, janganlah kau korbankan istri dan anakku. Biarkan aku aja yang. Ya kalau saya dihukum juga berarti kan secara tidak langsung anak istri saya juga korbannya. Tapi Tuhan itu baik dan teramat baik. Saya berdoa terus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak akan klaim janjimu karena aku yakin janjimu tepat dan indah pada waktunya. Hari ini yang saya harus lakukan Tuhan, perbarui hati saya. Supaya dapat melangkah dan dapat mengerti kasih dan rencanamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, 1 tahun berikutnya Tuhan kasih mobil baru dari Tuhan. Ya kan? Nggak ada yang tepuk tangan berarti nggak kepingin dapat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tidak gampang prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya harus naik sepeda motor dulu, bawa anak di depan 1, di belakang 1, pakai selendang diikat gitu. Ya kan? Karena anak saya peluk saya nggak bisa, kebesaran badan saya kan. Ya kan? Jadi harus pakai selendang, itulah yang menolong kan, sebagai sabuk pengamannya kan. Dia megang pinggul saya nggak bisa, nggak ada pinggulnya ya kan. Jadi dipeluk pun nggak bisa, akhirnya saya ikat, itulah sebagai pengaman. Saya berdoa terus, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kepanasan kehujanan kemarin nggak kepanasan kehujanan Tuhan, ini kepanasan kehujanan, tolonglah Tuhan, saya bilang gitu. Ya akhirnya Tuhan nolong gitu loh. Nah, baru dapat 1 minggu keluar dari showroom, tiba-tiba diajak anak-anak mahasiswa pergi pelayanan penginjilan ke daerah Parungil sana. Dalam hati baru keluar 1 minggu dari showroom dipakai di sana. Siapa di antara Bapak Ibu punya mobil baru boleh dipakai pelayanan? Baru 1 minggu belum dipakai ron sama keluarga. Ada yang berani seperti itu Bapak Ibu. Saya itu untuk memutuskan itu agak sedikit bersih tegang dengan istri saya. Istri saya bilang, Pak, kita belum pakai ron-ron, kita belum ke SBHBA, ini dipakai pula ke Parungil. Istri saya kepingin ke SBHBA. Terus mertua saya juga gitu. Saya memang minta mobil itu yang nggak kecil, yang agak panjang kan gitu. Terus akhirnya, Ma, saya bilang sama istri saya, kita ini kan minta dari Tuhan. Dan ini bukan untuk jalan-jalan, ini untuk melayani Tuhan. Lembutkanlah hatimu supaya ini bisa jadi berkat bagi orang. Akhirnya ketika saya ngomong gitu, istri saya keluar sebentar, saya kira ngambek kan. Balik lagi dia ngomong, ya udahlah Pak, memang ini dari Tuhan, ya pakai aja. Akhirnya saya pakai, tahulah perjalanan ke Parungil ini seperti apa kan. Dalam hati saya nyetir pun, aduh mobil baru jalan kayak gini pun. Jadi serba salah, udah dijalani, udah disukacitain aja. Pulang dari Parungil ditabrak mobil belakang, brak gitu kan. Terus wah, baru keluar ditabrak pula kan. Saya lihat di belakang nggak apa-apa, puji Tuhan lah. Kadang-kadang kita berpikir gini Bapak Ibu, kita minta mudah sama Tuhan dikasih, tapi kita nggak mudah untuk memberi untuk Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan. Sama Bapak Ibu. Dalam sejarah Alkitab, boleh Bapak Ibu cek. Tidak ada orang memberi itu tambah miskin. Amin. Amin.
Kok sedikit yang bilang takut memberi Bapak Ibu. Tidak ada dalam sejarah Alkitab itu memberi tambah miskin. Memberi tambah kaya ya. Karena apa? Karena ketika dia memberi, Tuhan tahu dia adalah orang yang layak untuk diberkati. Karena berkat yang dilepaskan Tuhan kepada orang yang diberkati, dia pun melepaskan berkat kepada orang lain. Apalagi untuk rumah Tuhan, apalagi untuk hamba-hamba Tuhan. Saya mau berpesan Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan nunggu kita dikasih sakit baru, oh ya, aku sadar, aku lupa. Tanggung jawabku untuk menjadi berkat gak kulakukan. Jangan gitu dulu. Lebih baik saat ini kita sehat, kita dengar, kita lakukan. Bapak Ibu, jadi gembala itu gak gampang Bapak Ibu. Capek loh. Saya aja ngerasakan itu capek loh. Saya hanya koordinator aja udah capek. Capeknya luar biasa. Ada orang sakit, kunjungi. Ada orang meninggal, telepon, datang. Ya kan? Macam-macam. Berat loh. Jadi jangan dipikir enak hamba Tuhan itu. Hanya menerima uang bersamaan. Jangan. Kalau mau tahu, ikut sama hamba Tuhan itu melayani. Supaya tahu rasanya bagaimana beratnya melayani. Jadi, jadilah berkat dalam hidup ini. Dan bukan jadi orang yang gak mau memberkati. Itu penting. Next. Alkitab mencatat Bapak Ibu. Mengikuti rencana Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Dalam Bapak Ibu dan saya. Ya kan? Kita dapat hidup kelimpahan. Lakukan kelimpahan itu. Supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Ya kan? Bapak Ibu tidak gampang memang untuk melatih diri. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu tidak gampang. Tapi setelah Bapak Ibu menjadi habit, menjadi kebiasaan, itu yang gak gampang itu jadi gampang. Karena di situ ada Tuhan. Next. Kita sadar bahwa hidup sehari-hari kita sangat tidak aman. Penyakit bisa menyerang, kecelakaan bisa terjadi, dipecat dari pekerjaan, dihianati oleh teman, kecopetan, daftar lain bisa diperpanjang lagi. Banyak hal-hal yang tak terduga yang bisa terjadi dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu ya? Kita nggak tahu. Semua bisa terjadi. Tapi biarlah yang terjadi ini menjadi salah satu motivasi hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Makanya ketika mengalami masalah, semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyadari Tuhan, semakin enak jalan hidup kita. Itu yang penting. Next. Mengapa ada masalah? Mengapa masalah itu menimpaku? Mengapa menimpa keluargaku? Mengapa Allah tidak segera datang dan melindungi? Mengapa? Nah ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak orang tidak tahu. Setiap orang itu diizinkan masalah terjadi dan setiap orang diizinkan untuk bangkit dari masalah masing-masing. Dan jangan pernah menjadi orang yang mengambil masalah orang. Itu bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena masalah orang itu bukan tugas tanggung jawab kita. Tugas tanggung jawab kita ini menguatkan dan mendoakan. Jangan ambil alih ujian yang memang dia harus selesaikan. Kita hanya mengarahkan, menguatkan, meneguhkan. Itu aja. Saya kalau di kampus sama mahasiswa, saya kasih tugas masing-masing. Ya kan? Nah, ketika tugas itu diselesaikan, satu belum selesai. Yang selesai ini berusaha menolong yang belum selesai ini. Yang terjadi apa? Nggak lulus. Ya kan? Tanggung jawab kita hanya sebatas apa? Sebatas menguatkan dan mendoakan. Kalaupun kita membantu, yang membantu pun jangan bersungut-sungut. Mampu kita berapa membantu, kasih. Supaya kita nggak dibayang-bayangi. Oh itu masih ada sama aku. Oh itu masih ini. Enggak. Kalau mau minjem uang pun nggak usah dipinjemi sesuai kalau memang nggak mampu. Anggap aja kasih uang, mau balik silakan, nggak balik silakan. Udah tenang kita hidup. Tapi kalau kita pinjemi nggak balik uang, sakit hati kita nanti. Ya kan?
Lebih baik kasih aja, sekuat kita memberi. Saya berbicara gini karena berdasarkan bukan hanya dengar dari orang, tapi mengalami juga. Dulu waktu minjem itu luar biasa belas kasihannya. Waktu minta dikembalikan, kita kalah sama dia. Padahal uang kita. Itu gak gampang Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Ini realita hidup. Ya kan? Next. Dosa. Kita bicara ada 3 sisi dosa. Nafsu daging, jalan dunia, kuasa gelap. Dua-duanya ini bersinergi Bapak Ibu. Saling melengkapi. Nafsu kedagingan ini, hawa nafsu kedagingan ini kadang-kadang mematikan hati nurani kita. Orang kalau punya ambisi, tidak berdasarkan dia tentang Tuhan, itu akan mematikan hati nurani. Akhirnya segala cara dia akan tempuh. Yang penting saya berhasil. Ini bahaya. Tapi kalau dia dalam tuntunan Tuhan, dia nggak akan lari pada kedagingan. Sama seperti jalan dunia. Biasa kok kalau di dunia seperti ini ya kita lakukanlah sama seperti di dunia. Nah, kadang-kadang jalan-jalan pintas ini terkadang membuat kita jadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita ini seakan-akan kayak gak kenal Tuhan aja. Padahal Tuhan sanggup dan bisa. Kuasa gelap. Kuasa gelap ini kadang-kadang kan kita dari keturunan ya. Kalau dulu kakek nenek itu semua cucu-cucunya dikasih minum-minuman. Gak tahu minuman itu udah dimantrain atau diapain ya. Tapi tujuannya kakek nenek dulu bagus supaya anaknya dibentengi. Tapi dia gak sadar bahwa itu bertentangan dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak bisa membentengi hidup kita. Akhirnya kita dibentengi. Jadi kalau dalam perantauan itu supaya kok aman, supaya kok gak diinikan, gak diitukan, ya kan? Kita gak tahu Bapak Ibu, waktu kecil kita seperti apa. Ya. Kenapa kita kok masih hidup kita ini masih ada sebuah hal yang terpisah dengan Tuhan. Kalau di gereja kita nyaman memuji menyembah Tuhan, tapi ketika keluar dari gereja kayaknya rasa nyaman itu hilang. Kenapa? Berarti ada yang belum beres di sana. Ada yang belum terselesaikan di sana. Itu harus diselesaikan Bapak Ibu. Next. Nah ini, dampak dari dosa sudah dijelaskan Roma 3 ayat 23. Manusia terpisah dari Allah. Manusia hidup dikuasai oleh dosa. Manusia moral sudah rusak. Manusia kehilangan kemuliaan yang Allah berikan. Ya kan? Makanya pengkhotbah itu ngomong keras Bapak Ibu. Bicara keras tentang manusia. Manusia yang gak punya Tuhan seperti seekor binatang. Itu yang disampaikan oleh pengkhotbah. Kenapa? Ya kan? Karena banyak manusia melebihi dari binatang. Jujur. Melebihi dari binatang. Perbedaan itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau perbedaan Tuhan gak izinkan terjadi, bahaya Bapak Ibu. Kalau kita cari kesamaan, nanti yang dinikahkan bukan laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Dan perempuan dengan perempuan. Dan itu lagi musim. Ya kan? Saya sedih kali kalau pergi ke Carrefour, pergi ke Millennium ya kan. Ke tempat-tempat jual HP itu. Ternyata laki-laki yang paling cepat direkrut sama perusahaan atau kantor itu yang agak feminim daripada yang strong. Ya. Saya kalau ke kamar mandi itu saya lihat laki-laki itu pakai alat-alat pembersih muka itu banyak kali. Ini laki apa perempuan saya bilang gitu. Apalagi kalau yang di Carrefour yang di atas itu terang-terangan dia. Laki-laki pakai lipstick pula dia kan. Waduh, gak tahu dunia ini seperti apa ya. Makanya kadang-kadang menengoknya itu ini terbuat dari tanah apa lah ini. Kalau yang orang suka berantem kan rata-rata mungkin Tuhan ciptakan dari tanah sengketa ya. Ya mungkin gak tahu aku kalau yang kayak gini nih terbuat dari tanah apa Tuhan ciptakan kan. Ya kan? Mungkin satu pasir, satu tanah liat, jadi ya agak melambai, agak kasar juga. Jadi aneh gitu loh, nengok laki-laki. Apa? Ya maksud saya
Sebenarnya laki-laki itu justru kalau kerja, kelihatan itu yang membersihkan dia itu keringatnya. Ya, bukan apa namanya? Bukan pembersih muka gitu. Itu nomor sekian. Next. Nah, tetap berjalan dalam kemenangan di dalam Kristus. Ini yang Bapak Ibu perlu pahami ya. Di sini dikatakan dunia, kita melepaskan diri dari pengaruh dunia dan tunduk pada pelayanan saudara seiman. Kita memisahkan iri dari pengaruh duniawi. Kita memberi hak kepada saudara seiman untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Kita menolak berulang-ulang pikiran-pikiran yang kurang baik. Kita mengarahkan pikiran-pikiran kita pada hal yang positif. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, itu berubah pikirannya. Jangan punya mental block. Ya kan? Tadi saya berbicara sama Pak Gembala tempat ini, mimpinya besar, luar biasa. Saya yakin kalau sudah punya mimpi, sudah punya visi, memang seorang pemimpin ini minimal harus punya visioner dan misi. Kalau dia sudah punya visioner, sudah punya langkah ke depan, itu tinggal jemaat aja mendukung dalam doa. Dan kalau Bapak Ibu merasa diberkati, merasa dapat kasih karunia dari Tuhan, jangan segan-segan. Karena nggak gampang punya seorang pemimpin yang visioner. Saya lihat orang-orang yang visioner, itu Tuhan pasti jawab. Ya kan? Langkah seorang pemimpin itu juga akan diikuti oleh jemaat, oleh orang-orang yang di belakangnya. Doakan. Kalau kita yakini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kenapa kita takut? Karena Tuhan ini mencetak banyak pemimpin-pemimpin, tapi belum tentu pemimpin itu siap. Ada kata-kata yang saya selalu senang. Seorang nakoda yang hebat itu terlahir dari ombak yang besar. Karena dia sudah melalui ombak yang besar, makanya dia disebut nakoda hebat. Kalau nakoda hebat tidak terlahir dari ombak yang besar, dia belum disebut hebat. Makanya anak-anak mahasiswa kelautan masih belum hebat dibanding nelayan-nelayan yang sudah melaut. Mungkin dia disuruh melaut belum tentu berani. Saya kalau lihat pelaut itu ngeri-ngeri itu. Luar biasa, badai dia hantam. Ada petir, ya kan, kelihatannya dekat tapi jauh sekali itu kalau dilihat. Ya kan? Ombaknya besar-besar. Kita memutuskan ikatan-ikatan yang ditetapkan oleh roh jahat. Kita menolak berulang-ulang pikiran-pikiran yang ingin iblis tanamkan dalam pikiran kita. Kita memerangi iblis secara langsung dengan berdoa secara strategis. Bapak Ibu jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa itu kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Di situ kita dikoreksi sama Tuhan. Dan di situ kita harus siap untuk melakukan sesuatu yang baru. Jangan pernah berhenti berdoa. Apapun permasalahanmu, apapun yang ada di dalam hatimu, doa, Tuhan bisa jawab. Next. Proses menuju keterikatan, inilah proses keterikatan. Awalnya kebutuhan. Ketika daging mulai muncul, daging jasmani, kebutuhan itu berubah menjadi gaya hidup. Ya kan? Kita mengalami pengaruh dari lingkungan kita dan godaan dari si jahat. Mulai makanan gak laris-laris, gak laku-laku, datangkan pelarisan. Pakai kuasa gaib yang enggak-enggak. Ya kan? Dalam kasus tertentu ada hasil yang memuaskan untuk sementara. Bapak Ibu, dukun atau setan itu tidak pernah memberikan cuma-cuma. Ada perjanjian. Dan selain ada perjanjian, di situ ada yang nanti akan diminta dari Bapak Ibu. Itu pasti. Pasti. Entah apapun itu bentuknya, itu pasti ada. Beda dengan Tuhan. Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Dan akan memberkati dengan cuma-cuma. Berbeda dengan iblis. Kamu sembuh tapi kamu harus ikut saya. Itu kerjaannya iblis.
Ya. Terus lanjut. Perbandingan beberapa aspek dosa. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami. Ada dosa warisan, dosa yang dipertalikan, dosa pribadi. Alkitab mencatat dalam Alkitab ini semua tertulis Bapak Ibu. Penularan dari generasi ke generasi. Langsung dari Adam kepada saya. Itu kalau kita belum terima Yesus. Dosa pribadi tidak ada. Ya kan? Alkitab akibat utama kematian rohani, kematian fisik, hilang persekutuan. Penawar, penebusan karunia, Roh Kudus, kebenaran yang dipertalikan, dan pengampunan. Itulah salah satu solusi Bapak Ibu. Jadi dosa kita ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Next. Nah ini yang saya senang. Ini yang nggak diketahui banyak orang. Ternyata semua itu ada sebab akibat. Kalau orang tua si A dan si B pernah melakukan pertalian dengan dukun, dengan halal gaib, inilah yang terjadi. Rumah tangga bertengkar, nggak ada damai sejahtera. Orang ketiga itu bukan hanya manusia, Bapak. Pribadi ketiga itu juga iblis. Itu juga tersangkut di sana. Dan itu real, ada itu, ada. Kemarin ada salah satu orang, suaminya luar biasa, dia dijodohkan luar biasa. Suaminya seorang aparatur negara, istrinya orang biasa. Tapi tidak tahu apa yang terjadi, si laki-laki ini paling senang tidur sama mamanya. Satu kamar, satu tempat tidur. Itu kan menjadi sesuatu yang aneh. Istrinya sampai bilang, kok aku jarang dipeluk, jarang dicium. Sedangkan mamanya dipeluk dan dicium. Kalau perempuan masih oke ya, perempuan dengan perempuan. Ini laki-laki dengan perempuan, meskipun mamanya sendiri. Tapi kan dia sudah punya istri. Dan tiap malam dia nggak mau tidur dengan istrinya. Lebih senang tidur sama mamanya. Itu kan jadi masalah juga. Pasti jadi masalah. Bagaimana ibu-ibu? Kalau punya suami seperti ini? Pasti masalah itu. Ya, istrinya nggak pernah dicium, mamanya dicium terus. Ya, sampai nuntut istrinya. Akhirnya terjadilah pisah ranjang. Ya saya bersyukurnya gini Bu, ada hal-hal yang aneh yang selalu Tuhan kirim sebagai salah satu bahan untuk informasi. Hal gini nih harusnya nggak bagus. Ya. Bahkan orang tuanya berharap suami istri ini terjadi perceraian. Kan ini lebih ngeri lagi. Ya kan? Ada apa kan gitu. Padahal kalau dibilang dia yang memutuskan segala sesuatu di pengadilan. Terus dia pula yang bisa jatuh itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau namanya masalah itu tidak memandang orang, tidak memandang jabatan, siapapun kena. Jangankan pejabat, murid Yesus saja kena semua. Ya kan? Murid terdekat Yesus saja kena semua. Jadi kalau kita kena, masih hal yang wajar secara manusia kalau kita berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau kita ulang-ulang terus, ulang, nggak berhenti-berhenti, ya itu berarti ada sesuatu di sana. Ada yang belum dibereskan di sana. Ini penting Bapak Ibu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi, ya kan? Yang kasihan kalau perempuannya atau laki-lakinya gak di dalam Tuhan lagi, jadi problem lagi, masalah itu. Kalau nengok ini, saya teringat itu apa? Kalau silsilahnya orang Batak itu tarombo ya. Kalau susunannya kan bagus. Saya punya itu di rumah, itu susunannya mulai dari Adam Hawa sampai Tuhan Yesus.
Itu saya beli dulu, dikasih sama salah satu dosen. Saya taruh di rumah, dilihat sama orang, beli di mana Pak, beli di mana? Enggak tahu ini masih ada apa enggak orangnya ini yang buat ya begitu. Ya kan? Ya. Memang kalau orang Batak ini kelebihannya kan marga ini ya. Jadi bagus dia. Kalau di daerah-daerah itu begitu tahu, apalagi kalau semarga, langsung connect dia. Ya kan? Makan pun bisa gratis di rumahnya kan. Kalau keluarga, ya kan? Makanya saya dulu itu berdoa sebenarnya menghindar dulu. Istri saya kan orang Batak. Saya menghindar dulu. Nggak mau menikah sama orang Batak karena mama saya pun nggak setuju. Mama saya takut karena pernah punya kumpulan meninggal tulang belulangnya harus dipindah ke Medan. Jadi takut mama saya itu yang pertama. Terus yang kedua harus bayar sinamotnya lagi kan. Malah takut lagi mamaku kan. Nah, tapi sebenarnya saya sendiri juga kepingin menikah sama orang Batak itu karena memperbaiki keturunan ya. Orang Jawa ini nggak pandai nyanyi. Orang Batak pandai nyanyi. Ya kan? Orang Batak ini kan suaranya bagus-bagus, nggak ada yang jelek. Ya kan? Kalau jelek kalau marah aja. Kalau nyanyi bagus-bagus ya. Kalau nyanyi bagus-bagus. Saya punya videonya salah satu perempuan Batak nyanyinya lebih enak daripada Judika. Ya kan? Suaranya lantang. Enak sekali suaranya. Nah, kalau orang Jawa itu paling kelebihannya dia itu ya kulon nuwun, monggo. Ya kan? Terus dia kalau lewat sama orang itu menundukkan kepala. Permisi, dibungkukkan. Makanya kalau mau belajar tentang kerendahan hati, sesekali Bapak Ibu kalau pergi ke Jogja, cari namanya abdi dalam. Ya. Abdi dalam itu gajinya 1 bulan 25.000. Tapi bisa hidup. Bajunya cuma pakai selendang sama kalau baju kebesaran itu kalau upacara-upacara aja. Nah, itu paling senang kalau dia dekat dengan raja keratonnya. Itu kalau jalan rajanya di sini gitu, dari sana ke sini tuh dia sambil jongkok. Makanya dulu kalau latihan leadership untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di Jawa itu digambarkan hamba itu diambil orang abdi dalam itu. Meskipun abdi dalam gak ada apa-apanya dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi minimal orang yang ada terlihat itu dijadikan contoh. Gajinya gak banyak. Tapi kesetiaannya luar biasa. Nah, cari orang yang kesetiaan ini yang susah. Di gereja itu pun Bapak Ibu gak sadar. Ketika melayani Tuhan, Tuhan bilang apa? Kalau kita tulus, upahmu sudah disediakan. Nah, cuma orang-orang ini kan gak sadar. Kepinginnya upah yang langsung nampak. Padahal upah yang disediakan lebih besar dari upah yang nampak sebenarnya. Kita nggak tahu di sana. Ya. Saya Bapak Ibu, ketika mobil saya jual, terus saya bergumul, saya melayani dengan tulus sama Tuhan. Saya lakukan dari titik nol. Akhirnya Tuhan kasih. Jadi jangan pernah segan-segan melayani Tuhan. Ya. Next. Nah, ini akar pahit ini. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Kalau orang sudah punya akar pahit, bahaya sekali. Apakah Bapak Ibu masih punya akar pahit? Buahnya kebencian, luka batin, nggak bisa melihat orang senang, isinya iri hati, kecemburuan, terus hidup gak pernah bisa tenang kalau lihat orang lain berhasil, terus maunya didengar, diperhatikan, gak sadar manusia di sini. Ternyata dia sedang luka. Next. Ini gejala-gejala luka batin. Gejalanya fisik, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang. Ya kan? Dasar akar masalahnya
pengaruhnya, akar pahit, keterikatan dengan kuasa gelap, luka batin, kebiasaan dosa, menghasilkan gejala-gejala emosional, stres, bingung, mudah terbawa emosi, sulit berdoa, sulit membaca firman Tuhan, sulit bertindak. Kenapa hal ini nggak bisa semua terjadi? Karena masih ada penghalang. Ketika penghalang itu membuat benteng, maka mau firman Tuhan, mau doa, mau nasihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, nggak akan terdengar itu. Karena semua sudah dibentengi. Semua sudah dilapisi. Akhirnya yang terjadi apa? Hanya satu keputusan, menyerah diri. Makanya Bapak Ibu mau 1000 pendeta pun berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melunakkan hati, Bapak Ibu nggak merendahkan hati, Roh Kudus nggak akan masuk. Roh Kudus hanya masuk kepada orang-orang yang hatinya lembut, hatinya mau terbuka, hatinya mau dibentuk. Ya. Next. Kehendak Tuhan bagi orang tua dan anak. Ini yang terjadi Bapak. Orang tua yang mengasihi. Makanya orang tua itu bisa menghidupi 10 anak. 10 anak belum tentu bisa menghidupi 1 orang tua. Itu real. Itu kenyataan hidup itu. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang saya sedih kalau melihat orang tuanya mati baru nangisnya gulung-gulung. Berlebih-lebihan. Tapi ketika hidup tidak dibahagiakan sama sekali. Saya sedih sekali. Ya kan? Orang tuanya hanya butuh untuk diajak refreshing, hanya untuk jalan-jalan, nggak dikasih. Padahal kalau orang tuanya meninggal, semua pada nangis. Karena apa? Mau menunjukkan siapa yang nangisnya kencang, itulah yang dapat warisan paling banyak. Kan gitu. Ya kan? Ini yang bahaya kan. Nangis itu hanya ditunjukkan sebuah legalitas untuk mendapatkan lebih banyak dari yang lain. Kadang-kadang nggak care dunia ini. Harusnya selama hidup bahagiakan. Minimal ajak jalan aja. Sebenarnya orang tua itu tinggal diajak jalan. Makanya kemarin karena saya lagi menyelesaikan S3 saya, disertasi saya, doakan Bapak Ibu bulan Juli ini saya wisuda, Juni ini saya harus meja hijau. Ya kan, biasa sidang orang sekarang disidang, ya kan. Nah, jadi pada waktu itu kepingin jalan orang tua, tapi satu sisi harus menyelesaikan tanggung jawab kan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih yang hidup, bahagiakan yang hidup, yang mati sudah di dalam Tuhan. Itu penting. Sebagai tugas orang tua membesarkan, dan orang tua jangan pernah berharap sama anak-anak, berharap sama Tuhan aja. Tapi anak-anak, kalau masih ada orang tuamu, bahagiakan orang tua. Sehingga ada sejarah, perlihatkan sama anak-anak kita. Suatu saat anak-anak akan melihat, papa mamaku dulu juga merawat bapak mamanya. Aku pun harus merawat bapak mamaku. Ya kan? Dulu orang bilang kalau nggak punya anak laki-laki kurang hebat. Tapi saya bersyukur anak saya perempuan semua, dua-dua tidak ada masalah. Justru lebih perhatian. Ya kan? Kalau saya lagi capek itu dipijat kepala saya. Saya kalau mendidik anak saya Bapak Ibu, kalau nakal, dia nggak pernah saya pukul. Tapi yang saya pukul adalah diri saya sendiri. Nak, kalau kamu nakal, papa nangis loh. Kalau kamu nakal, papa mati loh nak. Bilang gitu. Maksud takut ya. Janganlah Pak, aku nggak mau nakal lagi. Jadi ada didikan masing-masing. Tapi anak itu akhirnya jadinya apa? Menghargai orang tua. Saya ini kalau pulang ini nanti, pulang gitu, saya udah berbaring gitu langsung dia ambil minyak kayu putih digusuk saya. Saya paling senang. Memang kalau anak perempuan ini kalau sama bapaknya paling ini kali, paling dekat kali, ya kan? Kalau nggak percaya tanyalah. Kalau ada laki-laki sama mamanya sering digodain aja sama anaknya laki-laki. Itu udah nggak bisa nggak bisa dipungkiri. Itu realita. Ya. Next, kasus penolakan. Saya menangani anak-anak yang lagi penolakan Bapak Ibu. Nggak ada orang tuanya laki-laki. Makanya kadang-kadang kalau saya di gereja itu, saya duduk itu
langsung dia peluk saya, anak-anak kecil itu. Karena dia nggak ada kasih sayang dari bapaknya, karena dia bercerai. Ya kan, orang tuanya bercerai. Memang kalau perceraian ini sebenarnya karena ego. Kalau dia bilang kasih sayang, udah terjadilah, udah bisa melahirkan, udah punya anak, udah punya orang-orang hebat. Tapi karena ego yang berlebihan, akhirnya membutakan semuanya. Akhirnya mengorbankan semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak berubah dalam hidup ini, kita yang terhempas di dunia ini. Mari belajar Bapak Ibu. Redamkan ego kita untuk kebahagiaan anak-anak. Redamkan ego kita untuk masa depan anak-anak. Kita ini kasihan loh kalau lihat. Anak-anak ini kasihan. Saya peluk dia, saya bilang, Tuhan mengasihimu nak, Tuhan mengasihimu. Saya ini paling senang dengan anak-anak. Paling suka. Dan anak-anak paling suka sama saya. Saya pertanyakan, kenapa kok suka sama saya? Bilang gitu. Iya, enak Pak. Kenapa enaknya? Empuk katanya. Apa karena darah saya besar jadi dibilang empuk? Ya kan? Saya pun sama anak saya bilang, kenapa kau sayang sama Papa nak? Enak Pak. Empuk. Terus, Papa mau diet ini. Jangan Pak, nggak enak nanti nggak empuk lagi. Jadi nggak jadi diet aku. Tapi susah diet di kota Medan ini. Selama Babi Panggang Karo masih buka. Next. Keyakinan akan keselamatan sudah ditulis dalam ini. Membangun, membangkitkan, memberi harapan, memimpin kepada pertobatan. Ini janji-janji Tuhan, sudah jelas. Berbeda dengan iblis, ya kan? Menuduh, tidak memberi harapan, mengingat akan dosa. Ya, next. Lanjut. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang, saya bersyukur orang-orang Kristen selalu berkata mengakhiri pertandingan dengan baik. Ketika dia dipanggil Tuhan, mengakhiri dengan baik. Makanya Bapak Ibu kalau orang Kristen kalau meninggal jangan dikasih salam duka cita. Selamat jalan. Nanti kita jumpa lagi. Kalau duka cita itu kayaknya sedih kali. Padahal ketemu Tuhan Yesus kok dibikin sedih kan. Harusnya selamat jalan. Suatu saat kita akan kumpul. Ya kan? Nah, jadi kalau orang sudah meninggal bikin tenang Bapak Ibu. Yang kita sudah pernah dilukai orang itu jangan marah Bapak Ibu. Kalau marah bahaya Bapak Ibu. Nanti ada yang mendoakan. Semoga Bapak lekas reuni sama orang itu. Jadi kalau udah selesai, ya kan? Udah dipanggil Tuhan kok mau dimarahin lagi. Nanti didoakan reuni mati juga. Ya kan? Jangan itu tinggalkan semua. Ya, cukup dalam hati ini seperti itu. Next ada lagi terakhir ya. Terus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita. Dan Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ambil keputusan dalam hidup ini. Ingat, Alkitab mencatat setiap manusia akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Tidak ada keterkaitan dengan yang lain. Setiap manusia akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Tidak bisa bapak kita, tidak bisa mama kita, tidak bisa opung kita. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Itu yang menjadi salah satu pesan. Menjadi hati yang baru. Kalau hatimu baru, engkau akan penuh kasih. Kalau hatimu baru, engkau akan penuh sukacita. Kalau hatimu baru, engkau akan dapat menguasai diri. Bukan dikendalikan oleh dunia. Engkau bukan diwarnai dunia, tapi engkau akan mewarnai dunia dengan sesuatu yang baru. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya. Mari bangkit berdiri.
sebagian hamba. Dan biarlah apa yang sudah didengar oleh setiap umat-Mu di tempat ini dapat menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi tanpa batas, Tuhan. Kami tidak bisa mengukur betapa dalam, lebar, dan tingginya kasih-Mu, Tuhan. Karena di dalam Alkitab tidak ada tercatat ukuran batas kasih-Mu, Tuhan. Ajar dan mampukan setiap kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu di tempat ini untuk dapat belajar dari keteladanan-Mu, Tuhan, yang sampai detik ini Engkau mengasihi kami semua, Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu terhadap umat-Mu, meskipun umat-Mu menyimpang dari panggilan-Mu, Tuhan. Umat-Mu punya Allah lain. Umat-Mu telah membuat Tuhan di dalam hidupnya sendiri, sehingga Tuhan yang sesungguhnya telah ditinggalkannya. Ampuni Tuhan setiap umat-Mu. Ampuni setiap orang-orang yang menyimpang dari aturan Tuhan. Biarlah kasih setia dan kesabaran-Mu, Tuhan, senantiasa membuat hidup umat-Mu ini kembali ke jalan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, Tuhan, bagi setiap umat-Mu dengan segala pergumulannya, dengan segala keterbatasannya, Tuhan. Jamah hati mereka satu persatu, Tuhan. Sadarkan, Tuhan, bahwa setiap kehidupan ada akhirnya. Setiap kehidupan nanti akan ada pertanggungjawaban. Biarlah kami semua, Tuhan, menyadari atas apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ajari kami terus, Tuhan, untuk merendahkan hati sampai serendah-rendahnya, sehingga tidak ada seorang pun dapat merendahkan kami. Karena kami yakin ketika orang merendahkan hati, maka Engkau akan meninggikan, Engkau akan mempromosikan, dan Engkau akan memberkati orang-orang yang rendah hati, Tuhan. Tuhan, biarlah hati yang baru yang Tuhan berikan, biarlah kami tetap diam dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga langkah kami dengan langkah penuh kepastian dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sekarang waktunya Roh-Mu yang kudus akan bekerja, akan menjamah, memulihkan, dan meneguhkan umat-Mu untuk melangkah bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati gereja-Mu, berkati gembala di tempat ini, berkati Ibu Gembala dan keluarga, Tuhan. Biarlah sehat marifat daripada Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan gembala tempat ini. Dan rencana-rencananya Tuhan juga berkati. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu, dan kita juga akan menyaksikan warta sepekan dari GB Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Menara doa GBI Alam Hotel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Juga alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dalam ibadah Night Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB secara online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Untuk kegiatan FA-GBI Alam Hotel setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menjumpai Diakones setelah selesai ibadah.
Kami mengajak anak-anak muda agar ikut dalam ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3, nomor 42A, Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, juga layanan doa, Bapak Ibu dapat menjumpai diaken setelah selesai ibadah, juga dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar, dan aplikasi lainnya, atau dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sesi kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini di sesi ibadah kami Tuhan, sesi 1 dan 2, dan siang hari ini sesi 2 Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang sudah ditaburkan di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami pulang dari tempat ini. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Samuel Abdihu, berkati pelayanan, berkati keluarga, pekerjaan, aktivitas, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Berkati dengan keberhasilan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Bapak. Kiranya persembahan ini boleh dipakai gereja-Mu untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah engkau, diberkatilah umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Dan jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,